Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah senang sekali saya Khairul Razikin. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama, yaitu program Hujjah Aswaja, satu program yang mengkaji, membahas berbagai macam persoalan amaliyah ubudiyah dalam konteks Aswaja An-Nahdiyah. Dan perlu diketahui bahwa program ini terselenggara berkat kerjasama antara Aswaja Center PWNU Jawa Timur dengan TV 9, santun menyejukkan. Pemirsa TV 9, malam hari ini kita nanti akan membahas satu tema yang sangat menarik, satu tema mungkin yang sangat berbobot, ya, yang memberikan pencerahan dan pencerdasan bagi kita semuanya, wabil khusus kepada warga Nahdiyin, yaitu bid'ah dalam pandangan Islam, kajian komprehensif ulama ahli hadis. Dan malam hari ini spesial karena narasumber kita biasanya itu hanya seorang ustadz atau seorang kiai, dan malam hari ini ada dua ustadz sekaligus yang datang di studio mendampingi saya. Yang pertama adalah beliau Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Beliau adalah Wakil Khatib Syuriah PJNU Kota Surabaya. Dan yang kedua adalah Ustadz Ibnu Abdillah Al-Khatibi dari Ponpes As-Sunniyah As-Salafiyah Pasuruan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Iya. Jadi biasanya kan kita ini hanya satu narasumber, ini berdua ini mungkin akan semakin semakin berbobot ini Ustadz ya. Iya. Jadi malam hari ini kita akan membahas, membedah terkait dengan bid'ah dalam Islam ini Ustaz ya. Jadi kajian komprehensif ulama ahli hadis. Ya, di masyarakat awam biasanya bid'ah ini seolah-olah menjadi hukum. Wah, ini hukumnya bid'ah, padahal bid'ah kan bukan hukum itu kan gitu. Jadi yang mestinya hukum itu kan wajib, sunnah begitu ya. Tapi tidak tahu masyarakat itu menganggap bid'ah itu sebuah hukum gitu ya. Nah, mungkin nanti Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin maupun Ustadz Ibnu Abdillah Al-Khatibi ini bisa memberikan gambaran kepada pemirsa TV 9 ini bagaimana sebenarnya bid'ah dalam Islam ini. Monggo Ustadz Ma'ruf dulu ya. Betul Ustadz Razikin. Sebelumnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz Khairul Razikin tadi, kita istimewa dua narasumber saya sampaikan sebelum menjawab tentang bid'ah. Jadi di lingkungan kita ahli sunnah wal jamaah itu ada pembela-pembela aswaja yang berada di struktur NU seperti Kiai Abdurrahman Nafis, Ustadz Idrus dan lain sebagainya. Namun di luar itu banyak dari pesantren-pesantren salaf kita yang sangat getol dalam membela aswaja, khususnya di dunia internet, di alam yang gaib. Nah, di antaranya adalah rekan saya yang sangat pandai ini, yaitu Ustadz Ibnu Abdillah Al-Khatibi, Ustadz Ali Imron. Beliau muridnya Habib Taufik Assegaf dari Pasuruan. Jadi ini membuktikan bahwa pembela aswaja itu luar biasa banyak. Ya, dari segala macam segi lah gitu ya. Kalau dulu di internet itu sedikit dari kita, maka sekarang sudah ada IT developer ya, yang sudah menangani dari tim-tim ahli sunnah wal jamaah secara kultural, dan itu luar biasa banyak. Jadi rupanya kiai-kiai NU juga tidak gaptek ini Ustaz ya. Betul. Jadi mungkin ada pemirsa TV 9 yang ingin bertanya gitu, bisa langsung gitu ya. Iya, tidak harus bertemu langsung ini ya. Iya. Monggo barangkali Ustadz Ibnu Abdillah Al-Khatibi mungkin bisa menambah yang disampaikan Ustadz Ma'ruf tadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya bid'ah dalam Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sebenarnya saya hanya seorang santri mengatakan dari aswaja kalangan gaib. Ya. Ya memang dinamika di NU begitu.
selalu tawadhu gitu. Nggih, monggo Ustaz. Terkait masalah tema kita sekarang ini tentang bid'ah dalam Islam, khususnya tema fokus kepada bid'ah hasanah yang sering disalahpahami oleh sebagian saudara kita, bahwasanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Padahal jika kita mau mengkaji lebih dalam pendapat-pendapat ulama ahli hadis, pendapat-pendapat ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka kita akan yakin bahwasanya bid'ah hasanah itu sudah ada sejak zaman Rasulullah ya. Rasulullah, zaman sahabat dan tabi'in. Ya, kita lanjut aja nih Ustaz ya. Nomor 9 mengawali perbincangan kita malam hari ini. Tadi Ustadz Ibnu Abdillah Al-Katibi telah memberikan satu penjelasan bahwa bid'ah hasanah yang mungkin masih diperdebatkan oleh kalangan ulama ya, ternyata itu sudah ada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Nanti akan kita akan kita bedah lebih dalam, akan kita kaji lebih mendalam. Tetap di TV 9, jangan lupa channel televisi Anda. Hujjah Aswaja akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa 9, selamat bergabung bagi pemirsa yang baru mengikuti program Hujjah Aswaja ini, dan terima kasih bagi pemirsa yang tetap setia di program Hujjah Aswaja ini. Kami ingatkan kembali bahwa tema kita malam hari ini adalah bid'ah dalam Islam. Kajian komprehensif ulama ahli hadis bersama dua narasumber yang luar biasa. Itu adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin, Wakil Khatib Syuriah PCN Kota Surabaya, dan Ustadz Ibnu Abdillah Al-Katibi dari Ponpes As-Sunniyah As-Salafiyah Pasuruan. Ustadz, tadi kan sudah diawali ya, jadi memang terkait dengan adanya bid'ah hasanah gitu ya. Tadi Ustadz sudah membuka bahwa itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi kalau sekarang menjadi sebuah perdebatan gitu ya, kira-kira apa sebabnya kok katakanlah hal itu kemudian diperdebatkan gitu ya? Iya. Bid'ah hasanah memang sudah ada dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun hadis sunnah Nabi SAW. Akan tetapi masalah bid'ah hasanah ini sebagian saudara kita disalahpahami. Mereka mengambil dalil-dalil hadis secara tidak menyeluruh. Padahal hadis bid'ah hasanah, hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, memang secara umum hadis ini datang secara umum bahwa segala perkara baru itu sesat. Akan tetapi kita harus mengkaji hadis-hadis yang terkait dengan hadis ini. Banyak hadis-hadis sahih yang mentaksis, yang membatasi hadis kullu bid'atin dhalalah. Nah, dari sini bid'ah sesat ini tidak perkara baru ini tidak semuanya sesat, akan tetapi ada perkara baru yang dilegalitas oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu pun berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin sebagian versi hanya memahami bahwa bid'ah itu ya sesat begitu Ustaz. Iya. Iya, mungkin ada tambahan dari Ustaz Ma'ruf. Oke, terima kasih Ustaz. Karena di sini kita membawakan tema tentang bid'ah, sementara hadis-hadis yang berkenaan dengan bid'ah itu diriwayatkan oleh banyak ahli hadis, maka kita coba menyesuaikan. Ada, kalau kita dengar apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah kan katanya bid'ah dan pasti sesat. Ya. Yang meriwayatkan itu diantaranya adalah Imam Al-Bukhari. Sementara Imam Al-Bukhari sendiri, beliau pernah mengaku dan dikutip oleh banyak muridnya, diantaranya Al-Farbari. Beliau itu ketika menulis kitabnya, kitab Sahih Al-Bukhari, beliau berkata begini, ma wada'tu fi kitabi as-sahih hadisan illa ghtasaltu qabla dhalik wa shallaitu rak'atain. Kata beliau, saya ketika
tidak meletakkan satu hadis pun di dalam kitab sahih saya ini, kecuali saya mandi dulu dan saya sholat 2 rakaat. Dan itu dilakukan oleh Imam Bukhari setiap beliau meletakkan atau menulis satu hadis. Padahal ini tidak ada perintah dari Nabi, ini di Al-Quran tidak ada. Berarti ketika di dalam kitab Sahih Bukhari itu terdiri dari 7.000 lebih hadis, beliau itu nulis satu hadis, sholatnya 2 rakaat. Jadi sebelum nulis, sholat dulu gitu sholat ya? dulu, mandi dan sholat 2 rakaat. Ketika ditotal semuanya, sholat beliau Imam Bukhari itu 15.000 lebih. Dalam kurun berapa lama itu Ustaz? Kira-kira 4 tahunan lebih. 4 tahunan ya. Semestinya kalau ini bid'ah, sudah pasti Imam Bukhari tidak melakukan karena Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis bid'ah. Ya. Kalaupun kita memaksa bahwa Imam Bukhari melakukan itu bid'ah, berarti Imam Bukhari melakukan bid'ah, dan kalau begitu kitab beliau jangan kita pakai karena beliau ahli bid'ah. Nyatanya kan meskipun itu tidak ada perintah dari Nabi, meskipun itu tidak bersumber dari Al-Quran ataupun yang lain, yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu kan tetap sholat. Iya. Sholat itu sudah ada perintahnya di dalam agama kita. Begitu juga dengan tahlil. Tahlil meskipun tidak dilakukan di zaman Rasulullah, tetapi isinya kan baca zikir, Ya. isinya baca Al-Quran. Ya. Dari mana Ujian, sesatnya? gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi, ternyata para ahli hadis pun seandainya dipaksakan melakukan bid'ah buruk dan masuk neraka, ya jangan. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari itu, yang beliau sholat tidak ada tuntunannya? Ini belum imam-imam ahli hadis yang lain. Tidak mungkin begini Ustaz ya. Jadi mungkin kira-kira apa yang mendasari. Jadi ada sebagian dari mungkin sahabat ataupun ulama yang ya memiliki pendapat bahwa ya semua bid'ah itu adalah dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat ya. Kira-kira yang mendasari apa? Mungkin kita bisa berargumen ada bid'ah hasanah, tapi kan kita juga perlu mengungkap yang mendasari sehingga ulama tersebut mungkin memberikan fatwa ya bid'ah ya sesat ya. Mungkin monggo Ustaz. Iya. Ya. Mereka ada yang berhujjah dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Rawahu Muslim. Bahwasanya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru, dan segala bid'ah itu sesat. Mereka berargumentasi bahwasanya hadis kullu bid'atin dhalalah, segala perkara baru itu sesat. Ini bahwasanya hadis ini tidak bisa datang secara keseluruhan, secara mutlak, bahwasanya segala perkara baru itu Jadi general gitu ya, bersifat general menurut mereka. Segala perkara baru itu pokoknya sesat. Kenapa? Karena di situ ada lafadz kullu. Kullu di sini artinya keseluruhan. Padahal faktanya secara bahasa saja lafadz kullu itu bisa dibatasi. Contohnya, Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa adnud danab." Seluruh anak cucu Adam ini akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Kalau kita pahami secara tekstual, maka hadis ini menjelaskan bahwasanya manusia ini akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Padahal ada jasad-jasad yang tidak dimakan oleh tanah, yaitu jasad para nabi. Nah, secara bahasa saja lafadz kullu ini bisa ditaksis, apalagi secara istilah atau secara syariat. Makanya ketika kita kaji daripada penjelasan para ulama ahli hadis, ternyata hadis kullu bid'atin dhalalah ini sangat banyak sekali taksisnya atau hadis-hadis yang kedudukannya sebagai pembatas daripada keseluruhan nas kullu bid'atin dhalalah. Iya, mungkin itu terkait dengan aspek pemahaman Ustaz ya. Iya, betul. Jadi memahami teks hadis kullu bid'atin dhalalah itu ya seluruhnya begitu ya. Iya. Jadi mungkin faktor yang pertama yang mendasari adalah mungkin karena faktor pemahaman itu tadi ya Ustaz. Mungkin ada faktor yang lain yang mendasari sehingga mereka itu kukuh bahwa ya bid'ah ya sesat gitu loh. Iya.
ada banyak argumentasi dari mereka bahwasanya segala perkara baru itu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu sesat. Ya, karena atau mungkin begini Ustaz, kira-kira apa atau katakanlah kultur apa yang ada di Indonesia ini yang selama ini dianggap mereka sesat lah, mungkin itu aja. Supaya pemirsa ini juga bisa memahami lah, kultur apa yang disesat-sesatkan itu gitu. Ya, memang Indonesia ini beragam, sukunya beragam, tradisinya, budayanya. Di sini Indonesia ini banyak tradisi, yang salah satunya serupa dengan tradisi agama non-Islam. Sejak kedatangan Sunan Songo, Wali Songo, ini banyak tradisi-tradisi non-Muslim, tradisi-tradisi agama lain yang datang ke Indonesia. Nah, di situ para Wali Songo beradaptasi dengan rakyat Indonesia yang memiliki tradisi-tradisi tadi itu. Nah, mereka tidak langsung menghancurkan, tidak langsung memusnahkan. Ya, karena Nabi SAW itu diutus liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, dan termasuk akhlak itu adalah tradisi, bukan memusnahkan tapi menyempurnakan. Nah, makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya tradisi ini tidak di kita musnahkan, ma'adan ma'asi, tradisi yang tidak ada unsur maksiatnya. Jadi diluruskan lah gitu. Perlu diluruskan. Iya, kita lanjut masalah ini Ustaz ya. Nomor 9, semakin menarik pembahasan kita. Jadi mungkin sebagian dari ulama, sebagian dari mungkin saudara-saudara kita yang menganggap bahwa seluruh bid'ah itu adalah sesat, mungkin didasari oleh faktor adanya pemahaman dari teks hadis yang menyatakan bahwa kullu bid'atin dholalah, bahwa ya seluruh bid'ah ini ya sesat. Selain itu mungkin juga nanti ada hal-hal argumen yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Tetap di TV 9, jangan lupa channel televisi Anda. Puji Aswaji akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa TV 9, terima kasih. Pemirsa tetap setia mengikuti program Hujjah Aswaja ini, dan kami berikan kesempatan kepada pemirsa di segmen ketiga ini, mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan bersama narasumber kita, bisa menghubungi line nomor telepon kami di 031 566 0109. Sekali lagi di 031 566 0109. Ustadz Ma'ruf, tadi kan Ustadz Ibnu Abdillah sudah menyampaikan ya. Jadi mungkin salah satu yang mendasari mungkin sebagian dari ulama, sebagian dari saudara kita yang tetap kukuh menyatakan bahwa ya seluruh bid'ah adalah kullu bid'atin dholalah, ya sesat karena faktor pemahaman tadi itu ya. Ya tadi kan Ustadz Ibnu Abdillah sudah menyatakan ternyata dari sisi bahasa saja kullu itu ya tidak general kan begitu kan. Ya mungkin ada tambahan dari Ustadz Ma'ruf. Terima kasih. Jadi salah satu acuan tentang bid'ah dari saudara-saudara kita itu karena merujuk kepada Syekh Nasiruddin Albani. Beliau di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz itu membuat kriteria bid'ah jadi 8. Jadi pertama diantaranya ma'ul syiko min adatil kufar. Kalau di dalamnya sedikit ada persamaan dengan tradisi orang kafir, itu dianggap bid'ah. Makanya maulid oleh mereka disamakan dengan Natal, kemudian itu dikatakan bid'ah. Padahal kan tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam agama lain ada pernikahan, di dalam agama kita juga ada pernikahan. Bukan berarti kemudian itu menjadi dilarang kan? Jadi termasuk mungkin pakai celana juga bid'ah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang diambil dari hadis-hadis dhaif. Menurut mereka itu bid'ah. Makanya misalnya ya, ketika mengacu satu hadis tentang talqin, mereka mengatakan itu dhaif, kemudian melakukan talqin mayit adalah bid'ah. Padahal ahli hadis yang lain,
Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Talkhisul Khabir itu banyak menguatkan hadis tentang talqin ini dengan beberapa hadis pendukung lainnya. Ya. Kemudian hujah yang lemah tadi itu ya. Faktor yang lain sangat banyak sekali. Ya. Kemudian berikutnya yang diantara menjadi faktor mereka mengatakan bid'ah karena ada taksis. Setiap ke Ampel hanya mau malam Jumat. Kalau selain malam Jumat tidak mau. Tidak mau. Baca sholawat hanya malam Senin dan seterusnya lah. Ya. Oleh mereka ini kemudian dianggap sebagai bid'ah. Ya. Padahal ulama ahli hadis lain tidak sama dengan pandangan yang seperti ini. Jadi sekali lagi, justru yang kita amalkan ini sudah sekian banyak ahli hadis yang mengatakan dan memperkuat bahwa hal-hal tersebut bukanlah bid'ah yang buruk atau bid'ah apalagi yang sesat. Oleh karena itu ulama-ulama ahli hadis mulai dari Imam Syafi'i, Syekh Izzuddin, kemudian Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan ulama-ulama ahli hadis lainnya tetap berkomitmen kepada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ukurannya bagaimana? Kalau itu sesuai dengan koridor dalam agama, itu namanya bid'ah hasanah. Ya. Kalau sudah menyimpang, itu baru bid'ah sayyi'ah atau bid'ah qabihah. Jadi ada kriteria-kriteria gitu ya. Kriteria. Rupanya ini ada penelpon ini Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. 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 Wajibun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak siapa? Mahmud. Dari Pak Mahmud. Dari mana Pak Mahmud? Surabaya. Surabaya. Ya, silakan Pak Mahmud. Ini saya mau bertanya tentang bacaan suratul Fatihah. Iya. Yang benar di dalam sholat ini. Iya. Ya, jadi kalau bacaannya tidak boleh, maksud saya harus pakai tasdid. Ya, bisa dikasih contoh Pak Mahmud? Iya, karena budu wa iya karena nasta'in. Iya. Kalau tidak pakai tasdid, berarti kita memohon pertolongan kepada Allah dan memohon pertolongan pada matahari dan beribadah kepada matahari. Iya. Pertanyaannya Pak Mahmud? Kalau iya itu. Iya. Kalau apakah harus membaca pakai tasdid? Iya karena butuh, iya karena stain. Itu Iya. yang benar maksud saya. Iya. Oke. Itu aja Pak Mahmud. Menurut pendapat Ustaz. Iya. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Mahmud dari Surabaya. Ya, ini mungkin tidak terkait langsung ini Ustaz ya. Oke. Cuma mungkin karena pemirsa bertanya mungkin bisa dijawab Ustaz ya. Oke, jadi begini, di dalam kitab Syarah Tanwirul Hijah yang dikenal dengan Inaratud Duja, beliau bernama Sayyid Muhammad Al-Alawi dari Makkah. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi wa yajibu mura'atu tashdidatil Fatihah. Di dalam Fatihah itu wajib kita menjaga secara benar huruf-huruf yang bertasydid. Misalnya iyyaka, itu harus jelas kita ya. tampakkan kalau itu memang bertasydid. Kenapa? Kalau tidak bertasydid, iyyaka, itu artinya matahari. Makanya ketika iyyaka na'budu misalnya, itu kepada matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada matahari kami minta pertolongan. Itu kalau tidak kita baca tasydid. Makanya kita harus benar-benar tasydid, iyyaka, itu yang artinya adalah dhamir mufasil yang didahulukan, hanya kepadamu. Jadi hanya meminta kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Iya. Jadi hilang saja satu tasydidnya itu memang sudah Artinya beda ya. Maknanya sudah berbeda. Maknanya Benar. berbeda. Benar. Ini sudah bagus diingatkan oleh Bapak Mahmud tadi. Iya. Jadi Pak Mahmud itu jawaban dari Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin, tapi rupanya Pak Mahmud tadi sudah paham sebenarnya. Iya. Saya. Iya. Ustadz Ibnu Abdillah, ya mungkin ada tambahan dari penjelasan dari Ustadz Ma'ruf tadi terkait dengan masalah bid'ah ya. Monggo. Menyambung tentang bid'ah hasanah tadi, sedikit saya tambahkan tentang dalil-dalil yang mengkhususkan atau yang membatasi keumuman hadis kullu bid'atin dolalah.
Perlu kita ketahui bahasanya banyak sekali hadis-hadis yang membatasi keumuman kullu bid'atin dhalalah. Di antaranya hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang melakukan perkara baru yang tidak dalam urusan agama, yang tidak dalam urusan syariat, ma laysa minhu fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dari Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali, ulama ahli hadis dari madhab Hambali, dalam kitabnya Jami'ul Ulum mengatakan bahwasanya hadzal hadis yadullu bimantukihi ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari' fahuwa mardud. Bahwasanya hadis ini secara mantuk, secara tekstual menunjukkan bahwasanya segala perbuatan yang tidak berdasarkan syariat, maka perkara baru itu tertolak. Ya. Wa yadullu bi mafhumihi ala anna kulla amalin alaihi amru fahuwa ghairu mardud. Dan segala perbuatan baru, segala amalan yang memiliki dasar daripada hukum syariat, koridor syariat, maka ini tidak tertolak. Para ulama pun jumhur ulama hadis mengatakan demikian, mengomentari hadis kullu bid'atin seperti itu. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi yang mengatakan qauluhu kullu bid'atin dhalalah hadza amun makhsus wal murad bihi ghalibul bid'ah. Hadis kullu bid'atin dhalalah ini adalah amun makhsus, umum namun dibatasi jangkauannya. Yang dimaksud adalah ghalibul bid'ah, keumuman umumnya bid'ah. Iya. Ini ada penelpon Ustaz, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Udin, Pak, dari Waru. Ya, silakan Pak Udin. Ya, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau ada tambahan di dalam sholat tentang bid'ah, itu boleh enggak, Pak? Contohnya apa Pak Udin? Kalau tambahan? Contohnya begini, kalau di dalam sholat tidak ada bacaan-bacaan yang di dalam hadis tidak diterangkan, terus kita menambah bacaan, padahal itu bacaannya baik. Iya. Itu aja Pak Udin. Katanya kan ada bid'ah itu hasanah gitu loh, padahal dalilnya kan dolalah gitu. Iya, itu aja Pak Udin. Iya. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Udin di Waru Sidoarjo. Nanti kita jawab setelah ini Ustaz ya. Iya. Pemirsa TV 9, semakin menarik pembahasan kita, juga banyak respon lah dari pemirsa terkait dengan masalah bid'ah ini. Memang masih terjadi satu perdebatan bahwa bid'ah ini selalu melekat bahwa bid'ah adalah dhalalah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tetap ikuti program Hujjah Aswaja ini. Jangan lupa channel televisi Anda. Hujjah Aswaja akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa 9, terima kasih. Pemirsa tetap setia di program Hujjah Aswaja. Ustaz, tadi ada pertanyaan dari Pak Mahmud tadi Ustaz ya. Jadi Pak Udin. Oh Pak Udin ya. Oh ya, yang kedua Pak Udin. Jadi kalau dalam sholat ini ada tambahan-tambahan bacaan, itu kan baik ya, itu kan baik. Apakah itu masuk kategori bid'ah, begitu loh ya. Jadi apakah itu masuk kategori bid'ah yang sesat itu tadi? Monggo Ustaz, monggo Ustaz Ma'ruf atau Ustaz? Monggo Ustaz Ma'ruf. Ya, monggo Ustaz Ma'ruf. Jadi begini ya, ada riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Umar itu pernah menyatakan begini, ketika membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, zidtu fihi, saya tambahkan wahdahu la syarikalah. Dan ketika ada bacaan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, zidtu fi abduhu wa rasuluh. Jadi sahabat Abdullah bin Umar di dalam salat tahiyat, di dalam salatnya tahiyat beliau ditambah. Hadisnya ini sahih, bahkan Syekh Albani saja menilainya sahih. Iya. Jadi sekali lagi selama di dalam salat itu ada bacaan tambahan tetapi itu tidak bertentangan, itu tidak apa-apa. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua,
adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika Rasulullah sholat, ada seorang sahabat ketika sami Allahu liman hamidah, dia menambah bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi sami Allahnya panjang sahabat ini. Setelah sholat, Rasulullah bertanya, manil mutakallim? Siapa tadi yang ketika sholat itu menambah bacaan panjang dengan berbicara itu? Kemudian ia menjawab, ana ya Rasul, saya wahai Nabi. Nabi ternyata tidak menyalahkan sahabat ini. Justru Rasulullah bersabda, inni ra'aitu bid'atan salasina malakan yabtadirunaha yaktubuha ayyuha awal. Saya tadi melihat ada 30 malaikat lebih bergegas berlomba-lomba mencatat kalimat itu. Dari hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, hadis ini dalil diperbolehkannya menambah bacaan di dalam sholat, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan agama kita. Tidak keluar dari syariat lah. Cuma bagi kita jangan menambah-nambah lah ya. Kita bisa mengamalkan itu yang sudah dilakukan oleh para ulama. Misalnya dalam Sayyidina di dalam sholat, itu tidak ada masalah. Karena ulama-ulama banyak yang memperbolehkan itu. Artinya bukan menambah-nambah sendiri gitu, bukan menambah-nambah sendiri. Kemudian bukan disalahgunakan semuanya sesukanya menambah-menambah, jangan. Tetapi tetap kita koridor fikih kita tetap kita pakai. Misalnya boleh saja kita kunut sampai setengah jam. Padahal Rasulullah kunutnya tidak sejauh itu. Bahkan di Arab Saudi pun kalau kita lihat kunut itu sampai setengah jam. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang tidak sampai membuat itu buruk atau bid'ah atau membatalkan sholat itu ya. Benar. Mungkin ada tambahan Ustadz Ibnu Abdillah? Iya. Banyak sekali perbuatan para sahabat, perbuatan para ulama salaf yang tidak ada contohnya dari Nabi. Tapi mereka melakukan ini bukan bermain-main, mereka melakukan ini punya dasarnya. Punya dasarnya dari Al-Quran dan hadis seperti yang sebelumnya kita jelaskan. Di antara para ulama salaf yaitu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ar-Rabi mengatakan bahwasanya kana Syafi'i idza arada ayyadkhul fi shalah qala bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li faradillah azza wajal Allahu akbar. Imam Syafi'i ketika hendak melakukan salat, beliau mengatakan secara lafaz, secara jahar, beliau mengatakan bismillah muwajjihan li baitillah. Bismillah, aku menghadap ke bait Allah, ke baitullah. Muaddiyan li faradillah, untuk melaksanakan kewajiban Allah. Kemudian Imam Syafi'i mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ini lafaz tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi Imam Syafi'i dengan riwayat yang sahih ini mempraktekkan. Tidak ada jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, asalkan ada tuntunannya begitu ya. Bukan kemudian kita sekarang tadi terkait dengan bid'ah dalam Islam, Ustaz ya. Jadi mungkin pemirsa ini ingin kesimpulannya seperti apa gitu ya. Monggo Ustaz Ma'ruf dulu. Matur nuwun. Jadi bid'ah ini adalah satu tema besar yang tidak bisa kita hanya fahami dengan satu hadis. Tidak hanya dengan membaca kullu bid'atin dolalah kemudian dibawa kemana-mana. Tahlil didadili kullu bid'atin, ziarah ditahlili kullu bid'atin, kemudian tidak bisa yang semacam ini, tidak bisa. Karena apa? Hadis-hadis yang di luar hadis tersebut sangat banyak sekali. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana bid'ah itu dikategorikan sesat ataupun bid'ah tersebut dikatakan bid'ah sayyi'ah, maka kita perlu mengkaji lagi berdasarkan referensi ulama ahli hadis. Jadi kalau kita bicara kesehatan, ya kita ikuti dokter-dokter yang ahli. Lah ini kita bicara masalah masalah hadis, kok ternyata yang diikuti cuma ustadz-ustadz sekelas fakultas-fakultas itu. Jadi sekali lagi, kita ketika memahami hal ini sangat luas sekali jangkauan pembahasannya, termasuk saya berupaya menghadirkan Ustadz Ibnu Abdillah Al-Katibi, Ustadz Imron, yang alhamdulillah sebentar lagi insya Allah beliau akan diundang ke Malaysia
tanggal 21. Saat ini Ustadz Idrus Romli, beliau berada di sana. Jadi sekali lagi kawan-kawan kita, Ustadz di Aswaja yang memahami dan menguasai ilmu-ilmu sangat luar biasa banyaknya, termasuk yang muda-muda dan di dunia internet ini. Ya, jadi tidak perlu khawatir ini. Jangan khawatir. Iya. Mula ada tambahan dari Ustadz Ibn Abdillah. Sebenarnya membahas bid'ah ini sangat luas dan panjang, dan kita sebenarnya ingin menyampaikan banyak hujah-hujah yang belum kita sampaikan di sini. Sangat banyak sekali hujah-hujah kami tentang bid'ah hasanah yang tidak kami sampaikan di sini karena mungkin terbatasi oleh waktu, dan mungkin bagi yang ingin bertanya lebih lanjut tentang bid'ah hasanah bisa menghubungi Aswaja Center Jatim. Benar. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sudah cukup dari Ustaz Ma'ruf Hasin, insyaallah. Ya, itu aja Ustaz. Ya. Pemirsa TV 9, itulah akhir dari pembahasan kita bahwa memang bid'ah itu adalah satu tema besar. Jadi intinya adalah bahwa kita ini ingin keberagamaan yang harmonis, jadi kedewasaan dalam memahami agama. Oleh sebab itu program Hujjah Aswaja ini dihadirkan dalam rangka memberikan satu pencerahan dan pencerdasan sehingga kita tidak saling mengklaim, menjustifikasi. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa bid'ah itu selalu dolalah, ternyata ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang sayyi'ah. Oleh sebab itu mungkin selama ini kalau ada saudara-saudara kita yang memahami bid'ah itu selalu dolalah, marilah kita bersama-sama mengkaji secara lebih mendalam sehingga kita tidak mudah untuk memberikan justifikasi bahwa setiap yang dilakukan mungkin yang dalam tanda kutip itu tidak dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabat itu dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Itulah akhir dari kesimpulan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita perbincangan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ma'ruf Khozin, kepada Ustadz Ibnu Abdillah Al-Katibi, terima kasih yang sebesar-besarnya dari Pasuruan soalnya. Ya, kepada seluruh tim kru TV 9, saya ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh pencinta program Hujjah Aswaja, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Khairul Razikin, mohon undur diri, mohon maaf, wa akhiran wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.